Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita tidak tahu apakah kita ini orang baik atau tidak, kecuali kita mengetahui kriteria orang baik. Tentunya ukuran baik di sini adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, semuanya standarnya adalah kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada pagi ini kita pelajari kriteria orang muslim yang baik. Istilah baik dan buruk dalam Islam itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baik dan buruk itu ada beberapa istilah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama adalah al-hasanah, yakni untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik, disebut al-hasanah. Contohnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yani amal yang paling banyak menentukan masuk surga ialah takwa kepada Allah dan perangai yang baik. Maka husnul khuluq, al-hasanah dari kata al-hasan, hasanah, hasuna yahsunu, husnul khuluq, akhlak yang baik. Dua-duanya ini kita miliki, tinggal kita meningkatkan apakah hasanah kita ini dalam ketakwaan maupun dalam akhlak ada atau tidak. Itu jawabannya ada. Hanya saja tingkatannya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, maka kita harus terus-menerus meningkatkan. Kemudian yang kedua juga thayyib atau thayyibah. Biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Makanan ini thayyib, adalah thayyibah. Rumah ini
thayyib untuk dihuni misalnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 57, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusuhum yadhlimun. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa, jenis buah. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Maka di sini thayyibat, thayyibun, thayyibatun, thayyibat. Dan tidaklah mereka menganiaya kamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya mereka sendiri. Juga ada khair, misalnya sabahul khair, selamat pagi, pagi yang baik ya. Ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia, lebih umum khair. Seperti yang berakal, yang adil, yang utama, dan segala sesuatu yang bermanfaat disebut khair. Seperti dalam contohnya, man ja'ahu bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyiati fala yujza alladzina amilu as-sayyiat illa ma kanu ya'malun. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang mereka kerjakan. Kata-kata yakni khairun. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Yani orang yang bermasyarakat, yang bercampur baur dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, itu lebih baik daripada yang ada di rumah saja. Dengan syarat orang itu sabar atas gangguan-gangguan yang timbul dari pergaulan tersebut. Karena semakin kita bergaul dengan orang banyak, ya semakin banyak pula gangguan yang kita terima. Bisa jadi ada orang yang berbicara dan pembicaraannya menyinggung kita, padahal tidak sengaja untuk menyinggung. Maka ketika kita bersabar, dapat pahala yang besar. Dapat manfaat daripada bergaul tadi atau silaturahim. Bahkan menjadi salah satu daripada kriteria orang yang beriman itu adalah bergaul, silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri
falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia menyambung tali persaudaraan. Kemudian berikutnya adalah al-mahmudah, yang terpuji. Ya, artinya baik juga. Digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kata ini menunjukkan pada kebaikan yang bersifat batin, bersifat spiritual. Misalnya wa minan nasi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, nafilatan lak. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, ya, tempat yang baik, terpuji, mahmud. Juga al-karimah, al-karimah mulia. Maka antara al-mahmudah, al-karimah itu hampir sama, terpuji, mulia, artinya juga baik. Yani untuk menunjukkan pada perbuatan dari akhlak yang terpuji yang ditampakkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Itu dengan karimah. Kalau mahmudah itu bersifat batin. Ya. Seperti menafkahkan harta di jalan Allah. Tampak. Kalau mahmud itu tidak tampak. Tapi kalau al-karimah itu tampak. Orang yang karimah, orang yang mulia, orang yang dermawan, tampak ini menafkahkan harta di jalan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua dan lainnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karimah. Karim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, di antara contoh berbuat baik dijelaskan dalam ayat ini, yakni jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini cara berbuat baik dari sisi perkataan saja diatur oleh Islam. Kalau berkata saja tidak diperbolehkan, apalagi membentak tentunya lebih tidak boleh. Apalagi memarahi tentunya tidak boleh, begitu pula dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ada juga albir, juga termasuk artinya adalah perbuatan baik. Laisal birru antuwallu dan seterusnya. Bukanlah menghadap wajah ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Artinya bajik, ya, baik. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Ya, dari rukun iman itu disebut albir, ya. Sebaliknya yang jelek itu disebut pula dengan as-sayyi'ah. Lalu kemudian asyar.
Yani lawan dari kata as-sayyi'ah adalah al-hasanah, kebaikan, keburukan. Kemudian asyar itu dari khair, syar. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji mereka dengan kejahatan dan kebaikan. Kemudian fakhsya dan su itu juga istilah untuk hal yang tidak baik, yakni menunjukkan keburukan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, di antara kriteria orang muslim yang baik, di antara sifat-sifat orang muslim yang baik yang harus kita usahakan agar kita menjadi baik, kalau memang sudah ada, ditingkatkan kebaikannya, adalah yang pertama, orang muslim yang baik adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Yani di antara tanda kebaikan, keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Tentunya kembali lagi standarnya apa? Standarnya adalah Al-Quran. Ya, maka dari itu standar yang harus kita gunakan untuk menentukan bermanfaat atau tidaknya suatu perbuatan adalah syariah, bukan hawa nafsu. Ditentukan dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam perkataan, di dalam perbuatan, maupun dalam segi akidah. Di dalam membelanjakan harta misalnya, kalau mengikuti hawa nafsu, kepinginnya ya beli yang baik-baik dari sisi keduniaan. Beli mobil yang bagus, buat rumah yang bagus. Tapi kalau standarnya baik dalam menggunakan harta itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah dunia dan akhirat dibelanjakan semuanya. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Seorang ibadur rahman, seorang hamba Allah yang maha pemurah adalah apabila ia menggunakan harta, membelanjakan harta, dia tidak bloboh dan juga tidak kikir. Akan tetapi pertengahan antara keduanya. Ada untuk dunia, ada untuk akhirat. Tidak hanya untuk akhirat saja dan tidak hanya untuk dunia saja. Dua-duanya seimbang. Kemudian yang kedua, orang yang baik dengan standar Islam adalah orang yang menjauhi hal-hal yang diharamkan. Jadi yang dimaksud dengan tidak bermanfaat adalah digunakan untuk maksiat atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perkataannya, apakah itu hartanya, apakah itu ilmunya, apabila digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul,
maka itu termasuk sia-sia. Termasuk tidak tarkuhu ma la ya'ni. Karena tentunya maksiat atau hal-hal yang diharamkan tidak akan ada manfaatnya bagi manusia di akhirat nanti. Bahkan dia akan menjadi siksa di akhirat nanti. Rasulullah mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nuktatu fi qalbihi nuktatan sauda fa in huwa naza'a wastaghfara saqula qalbuhu wa in zada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ran alladzi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya jika seorang hamba, seorang manusia melakukan suatu kesalahan maka atau membuat dosa, maka akan ditorehkan pada hatinya sebuah nukta hitam. Apabila dia berhenti dari kesalahan itu, mohon ampunan kepada Allah, maka akan menjadi putih kembali hatinya. Dan apabila dia terus menambah kesalahannya, maka terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nukta hitam tadi, sehingga meliputi, menutupi seluruh hatinya. Dan itulah ar-ran, karat yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya akan tetapi hati mereka telah tertutup oleh karat disebabkan apa-apa yang mereka lakukan. Lalu yang sia-sia pula adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam agama Allah. Ini hal yang dimakruhkan itu hal sia-sia. Tidak dosa, akan tetapi tidak ada gunanya karena tidak bermanfaat. Karena itu bisa dikatakan tidak bermanfaat. Dan kalau kemakruhan itu dilakukan terus-menerus, maka bisa jadi akhirnya membawa kepada keharaman. Karena makruh itu artinya adalah dibenci. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha wa yahwi biha finnar ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Seringkali seorang hamba mengucapkan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan dampaknya, padahal ternyata perkataan itu akan menjerumuskannya ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan jarak barat. Artinya perkataan-perkataan yang sepele ternyata masuk ke dalam kategori yang berbahaya, yakni kata-kata syirik misalnya, dengan bergurau tidak sesungguhnya, akan tetapi kalau dilakukan terus-menerus bisa membawa kepada kemusyrikan betul. Kemudian berikutnya, hal yang akan menjadikan orang itu baik, itu orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, qol khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sahih Al-Bukhari. Orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengerjakannya dan mengajarkannya tentunya. Belajar Al-Quran.
Ini menjadi orang yang baik. Maka belajar Al-Quran itu tidak kenal usia. Kapanpun kita harus belajar agar menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sarana untuk belajar itu sekarang juga tidak sulit. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran juga pemberi syafaat bagi pembacanya. Ya. Pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan pembelaan syafaat kepada kita. Di mana hari itu adalah hari yang amat sulit bagi kita. Ada 6 langkah untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. yakni mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang pertama adalah seorang muslim wajib untuk bisa membaca kalamullah, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, dengan langgam yang benar, tidak menyimpang dan tidak pula mengada-ada. Ini yang pertama, kewajiban seorang muslim yang ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran adalah membaca dengan baik. Belajar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, senantiasa mendengar bacaan Al-Quran. Jangan sampai sehari tidak membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, man qara al-Quran kataballahu lahu bikulli harfin asyra hasanatin. Wa man sami'a al-Quran kataballahu lahu bikulli harfin hasanatan wa khusyira fi jumlati man yaqra wa yarqa. Siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan mencatat baginya 10 pahala kebaikan di setiap hurufnya. Dan siapa yang mendengarkan bacaan Al-Quran, Allah catat untuknya 1 kebaikan di tiap hurufnya. Serta ia akan dibangkitkan dalam golongan orang yang membaca dan naik ke derajatnya. Jadi manfaat membaca, manfaat mendengarkan Al-Quran. Apakah harus mendengarkan orang yang membaca? Ataukah boleh dengan membaca, mendengarkan dari alat? Misalnya dari tip atau dari HP. Apakah harus orang? Saya yakin tidak, karena bunyinya man yasma. Kita sambil nulis atau sambil baca, sambil membaca, sambil melakukan suatu perbuatan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, ya sah saja. Ya. Dengan membaca buku misalnya, dengan membaca Al-Quran, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Masuk dalam orang yang membaca, selama tidak menyibukkan mulut untuk berbicara. Artinya bisa dengan membaca dalam hati dan mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, menjadikannya sebagai sumber inspirasi di berbagai bidang kehidupan. Ini langkah berikutnya, mentadaburi, mencari maknanya, lalu mengamalkannya, mengamalkan hukum-hukum Al-Quran ketika sudah kita baca. Mengamalkan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Man qara al-Quran yakumu bihi ana al-laili wan nahar yukhilu halalahu wa yuharrimu haramahu haramallahu lahmahu wa damahu 'alan nar wa ja'alahu
rafiqas safarah al-kiramil bararah hatta idza kana yaumul qiyamah kana al-Qur'an lahu hujjatun. Siapa saja yang membaca Al-Qur'an di mana ia membacanya pada waktu salat di tengah malam dan juga siang hari, ia menghalalkan halalnya dan mengharamkan haramnya, maka Allah haramkan daging dan darahnya terkena api neraka. Dan orang yang menjadikan teman pendamping pada para malaikat dan akan menjadikannya teman pendamping para malaikat yang mulia dan baik, al-kiramil bararah. Serta pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi hujjah, akan menjadi pembela, akan memberi syafaat kepada pembacanya tadi. Yang kelima, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan yang keenam, mengamalkan dengan landasan ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langkah, 6 langkah untuk bisa memanfaatkan Al-Quran, untuk mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim, baik di dunia maupun di akhiratnya. Rasulullah bersabda, ta'allamul Quran wasalu bihil jannah qabla ayyata'allama qaumun yas'aluna bihid dunya fa inal Quran yata'allamuhu salasatun rajulun yubahi bihi wa rajulun yastaqilu bihi wa rajulun yaqra'u lillahi azza wa jal. Pelajarilah Al-Quran dan mintalah surga dengannya. Sebelum muncul satu kaum yang mempelajari Al-Quran untuk tujuan duniawi. Sesungguhnya ada 3 kelompok yang mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah seseorang yang mempelajarinya untuk membanggakan diri. Apakah itu mempelajari lagu-lagunya, apakah itu mempelajari maknanya, apakah itu mempelajari tafsirnya, yang tujuannya adalah untuk bangga diri, untuk sombong-sombongan. Kemudian yang kedua, seorang yang mencari makan darinya. Ini mencari makan dari Al-Quran. Tujuan pokoknya adalah mencari makan. Adapun orang yang tujuan pokoknya beribadah kepada Allah, lalu mendapatkan rizki dari membaca Al-Quran, itu tidak ada masalah. Misalnya seorang qari, seorang pembaca Al-Quran yang terkenal dengan suaranya yang indah, lalu dia mendapatkan rizki dari membaca Al-Quran, itu tidak ada salahnya, selama tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan urusan yang pertama tentang rizki tadi. Dan itu dalam seluruh kehidupan, yakni pekerjaan, itu ketika kita itu niat melakukan pekerjaan yang diridhoi Allah, lalu niatnya untuk mencari ridho Allah, kemudian mendapatkan rizki tentang dunia, itu halal-halal saja untuk diterima, karena bukan sebagai tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang membaca karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita biasakan, adalah untuk karena Allah. Otomatis seseorang melakukan sebuah perbuatan karena Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seorang guru, pekerjaannya adalah mengajar, maka harus diniatkan mengajar karena Allah. Kemudian karena Allah, karena sudah berjuang di jalan Allah, maka ditolong oleh Allah. Sesuai dengan ayat Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit
aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu dan Allah akan meneguhkan pendirianmu. Ya. Nah, mengajarkan suatu ilmu, otomatis itu menolong Allah, itu menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menolongnya dengan rizki dari mengajar tadi. Yang ketiga, orang yang akan menjadi orang baik adalah orang yang mau mempelajari agama Islam. An Humaid ibn Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Sahih Al-Bukhari. Dari Humaid bin Abdurrahman bahwasanya dia mendengar Muawiyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang Allah kehendaki menjadi terbaik, dia akan memahamkannya dalam urusan agama. Jadi kalau ingin baik, maka belajarlah agama sesuai dengan kemampuan kita belajar. Apakah itu ngaji, apakah itu membaca buku dan lainnya. Allah juga berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaram min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dan yang terakhir adalah orang mukmin yang baik adalah orang mukmin yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi yang paling bermanfaat itulah yang terbaik. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan sebaik-baik amal di sisi Allah adalah menggembirakan orang muslim atau memberikan kegembiraan kepada orang muslim. Tentunya kegembiraan yang sesuai dengan syariah Allah, yang mengikuti syariah, bukan mengikuti hawa nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, cukup ini yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Tidak ada, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairum munzilin. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha tiqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha alaniyataha wa sirraha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.